Baik, selamat malam. Kita akan lanjutkan materi dari teori portofolio dan investasi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sekuritas di pasar obligasi. Nah, sekuritas diperdagangkan yang di pasar obligasi Indonesia itu adalah ada 3 macam, yaitu yang pertama ada obligasi perusahaan, obligasi negara, dan obligasi konversi. Nah, obligasi atau yang biasa dalam Inggris itu disebut dengan bond dikeluarkan dari penerbitnya sebagai surat tanda bukti hutang ya. Jadi bentuknya dulu itu adalah semacam model sertifikat ya, semacam model sertifikat sebuah selembar begitu yang menuliskan bahwa inilah bukti tanda bukti surat hutang ya. Obligasi adalah sekuritas yang memuat janji untuk memberikan pembayaran yang sifatnya tetap menurut jadwal yang sudah ditetapkan ya. Untuk perdagangan obligasi saat ini juga sudah dalam kondisi yang sifatnya adalah paperless, jadi tidak lagi dalam bentuk surat fisiknya tapi dalam surat PDF ya. Tapi itu sudah legal ya, sudah legal. Namun bisa juga kita ada surat fisiknya gitu ya. Nah, sebutan obligasi ini semakin dikenal dengan istilah sekuritas dari pendapatan tetap atau fixed income securities. Kenapa tetap? Karena ada pembayaran pokok dan bunga. Jadi itu sistem obligasi itu kira-kira seperti ini. Kita menyetorkan dana kepada perusahaan untuk membeli sebuah obligasi atau surat tanda bukti hutang. Nah, dari perusahaan akan berkewajiban untuk membayar pengembaliannya yang berupa adalah pokok dan bunga ya, sesuai dengan jangka waktu yang sudah disepakati, yang tertulis dan tertuang di dalam surat tanda bukti hutang tersebut ya. Jadi obligasi ini merupakan salah satu investasi yang cukup aman ya, karena ini kita itu dikategorikan sebagai prioritas utama. Kalau perusahaan itu dilikuidasi, maka mereka harus membayar kewajiban, yaitu melunasi hutang dari obligasi tersebut ya. Jadi memang benar-benar ditelusuri secara baik-baik ya, secara baik-baik bahwa di dalam proses untuk investasi obligasi itu kalau perusahaan dilikuidasi ya, jadi memang kita yang mendapat prioritas untuk pembayaran terlebih dahulu bagi perusahaan ya. Jadi memang itu obligasi itu memang investasinya memang nampak begitu ya. Kalau saham itu kan memang kelihatan dia naik turun berdasarkan permintaan dan penawaran dan ada kemungkinan rugi ya. Nah, kalau obligasi itu ruginya ketika pada saat perusahaan itu tidak mampu untuk membayar hutang obligasi. Makanya biasa ada pemeratingan untuk obligasi ya. Nah, jenis obligasi obligasi itu dibedakan berdasarkan dari penerbitnya ya. Yang menerbitkannya itu siapa? Yang pertama dan menerbitkannya itu adalah negara atau government bonds. Obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Di Amerika Serikat, obligasi negara seperti ini itu biasanya disebut dengan treasury bond atau T-bonds. Sedangkan yang satunya lagi itu adalah obligasi dari korporasi atau corporate bond. Yang menerbitkannya adalah perusahaan, baik perusahaan negeri maupun perusahaan swasta, yaitu bisa aja dari perusahaan swasta ya, ataupun bisa juga dari perusahaan negeri atau BUMN, badan usaha milik negara ya. Nah, karakteristik dari obligasi ini, di dalam obligasi itu yang pertama itu ada namanya nilai nominal ya, atau nominal value atau par value ya. Jadi itu adalah besarnya nilai rupiah obligasi yang diterbitkan. Nah,
Investasi obligasi ini biasanya memang dibilang cukup berat ya, karena itu tidak dalam jumlah kecil biasanya ya, memang jumlahnya tuh gede, 100 juta, 200 juta, 500 juta gitu. Jadi memang kalau modal kita kurang, ini memang nggak sulit untuk kita investasi di bidang obligasi ya. Tapi kembali lagi, biasanya orang yang lebih suka nyari itu adalah obligasi dari pemerintah, itu biasanya lebih aman ya. Yang kedua adalah kupon. Kupon ini adalah pembayaran bunga yang dibayar secara reguler ya, secara periodikal oleh penerbit dari obligasi kepada pemegangnya. Nah, kupon obligasi itu ditetapkan berdasarkan dengan persentase tahunan yang diambil dari nilai nominal dan dibayarkan pada waktu interval tertentu yang sudah disepakati ya. Itulah kupon. Yang berikutnya adalah masalah maturity date atau jatuh temponya ya. Yang berikutnya itu jatuh tempo merupakan tanggal ketika pemegangnya akan menerima uang pokok pinjamannya yang jumlahnya itu adalah sebesar dari nilai nominalnya ya. Ini adalah deadline ya, deadline di mana perusahaan itu harus wajib mengembalikan dananya ya, sesuai dengan waktunya. Nah, setelah diterbitkan, obligasi juga dapat kita perjualbelikan sampai sebelum jatuh tempo antar investor ya, sesama investor di bursa efek pada harga pasar yang bisa berbeda dari nilai nominalnya. Nah, jadi ada kelebihannya di sini. Obligasinya itu misal kita ada investasi obligasi, nah obligasinya itu bisa kita jualnya dengan harga pasar yang bisa berbeda dengan nilai nominalnya ya. Faktor penting bagi investor sebelum berinvestasi di obligasi adalah mengenal dulu penerbitnya itu siapa, kemudian seluk-beluk dan obligasi yang diterbitkannya itu seperti apa ya. Jadi ini merupakan faktor yang paling penting bagi investor ketika saat melakukan investasi di obligasi. Jadi harus jelas siapa yang menerbitkan obligasi tersebut dan bagaimana seluk-beluk obligasi yang telah diterbitkan. Hal ini perlu dilakukan ya untuk menaksir besarnya risiko, khususnya adalah risiko gagal bayar atau default yang mungkin akan dapat dialami di investor di masa yang akan datang ya. Jadi ada kemungkinan adalah risiko gagal bayar. Kalau ada risiko gagal bayar, mau tidak mau perusahaan itu dinyatakan pailit atau bangkrut ya. Jadi aset-asetnya itu harus dilelang untuk digunakan untuk membayar hutang. Nah, ini yang biasa sering dihadapi kalau terjadi yang namanya ada risiko gagal bayar. Jadi jumlah obligasi itu kan gede. Nah, kalau terjadi sampai risiko gagal bayar, kita bisa rugi berdasarkan berapa investasinya. Kalau kita investasinya 100 juta, maka kerugiannya itu bisa sampai 100 juta atau lebih bahkan. Karena kan kita kan namanya kita investasi 100, berharap bisa balik ya 150 atau 200 gitu. Farming kan seperti itu. Jadi ada returnnya gitu. Kalau terjadi gagal bayar, nah ya bukan dapat return, malah kita rugi gitu. Nah, contoh soal dari obligasi. Misalnya membeli sebuah obligasi yang baru saja diterbitkan oleh pemerintah dengan nilai nominal ada 10 juta rupiah dan kupon itu 10% dibayar setengah tahunan ya. Misalnya terus memegang obligasi ini sampai dengan jatuh tempo pada 3 tahun mendatang. Pertama, berapa banyaknya pembayaran bunga kupon dan kapan dibayarkan? 2, berapa kali kupon seharusnya dibayarkan sampai dengan jatuh tempo? 3, selain kupon, arus kas apa lagi yang akan diterima dari pemegang obligasi ini?
ya. Jadi Miss Tania itu beli sebuah obligasi dari pemerintah ya, jadi penerbitnya itu dari pemerintah, nominalnya adalah 10 juta rupiah dengan kupon 10% dibayar setiap setengah tahun dan dipegang terus selama 3 tahun mendatang ya. Jadi Miss Tania sebagai pemegang obligasi akan menerima setiap 1 juta dari nilai nominal sebagai pembayar bunga kupon atau sebesar 500.000 rupiah tiap setengah tahunnya ya. Jadi setiap setengah tahun itu terimanya adalah 500.000, satu tahun itu terima 1 juta. Bunga kupon seharusnya diterima sebanyak 6 kali, yaitu setiap setengah tahun sampai jatuh tempo di akhir tahun ketiga. Jadi terimanya adalah 6 kali. Nah, pada waktu jatuh tempo di akhir tahun ketiga, Miss Tania akan juga menerima pelunasan pokok pinjaman atau nilai nominal sebesar 10 juta. Jadi dia dapatnya adalah 13 juta setiap selama total ya. Jadi 10 juta itu adalah pokok dari pinjaman obligasinya ya, dari perusahaan minjam. Nah, 3 jutanya adalah bunganya ya, bunga kuponnya yang dibayarkan setiap setengah tahun. 500 kali 6 adalah 3 juta. Total yang diterima adalah 13 juta ya. Ini kira-kira begini untuk jawaban dari contoh soal yang obligasi ya, kira-kira seperti ini ya. Berikutnya adalah tentang dari obligasi konversi. Nah, obligasi konversi merupakan obligasi yang dapat kita tukar dengan bentuk saham biasa. Jadi konversi itu bisa kita tukar dengan bentuk saham. Jadi bisa obligasi, bisa saham gitu. Jadi obligasi konversi ini mencantumkan persyaratan untuk melakukan konversi. Jadi konversi itu tidak bisa main konversi aja, tapi ada syaratnya gitu. Ada syarat minimal yang harus dipenuhi dulu, baru bisa kita konversi dari dari obligasi menjadi saham. Misalkan setiap obligasi konversi bisa dapat dikonversi menjadi 3 lembar saham biasa mulai tanggal tertentu sampai dengan tanggal jatuh tempo. Nah, ini kira-kira contoh salah satu bentuk dari obligasi konversi itu seperti ini ya. Jadi setiap obligasi konversi itu dapat dikonversi menjadi 3 lembar saham biasa saja dengan mulai dari tanggal tertentu ya, tanggal mulai konversi sampai dengan tanggal jatuh temponya aja ya. Ini adalah bentuk dari obligasi konversi itu seperti ini. Baik, yang berikutnya ya, kita bahas berikutnya. Nah, yang berikutnya adalah tentang sekuritas di pasar derivatif ya. Nah, sekuritas di pasar derivatif ini atau sekuritas derivatif ini atau merupakan turunan dari bentuk dari aset finansial yang diturunkan dari saham dan obligasi dan bukan dikeluarkan perusahaan atau pemerintah untuk mendapatkan dana. Nah, ada 2 jenis penting di dalam sekuritas derivatif, yaitu adalah kontrak berjangka atau future contract dengan kontrak opsi atau option kontrak ya. Jadi ini ada aset finansial yang diturunkan dari saham dan obligasi dan bukan dikeluarkan dari perusahaan. Nah, ya, jadi ini bukan dikeluarkan dari perusahaan atau pemerintah untuk dapatkan dana. Nah, sekuritas derivatif ini merupakan produk langsung dari perusahaan sekuritas itu sendiri ya. Jadi perusahaan sekuritas itu menerbitkan yang namanya kontrak berjangka sama kontrak opsi ya. Jadi ini bukan dari perusahaan yang buat ya, atau bukan dari pemerintah yang buat ya, tapi ini yang dibuat itu dari perusahaan sekuritas yang merupakan produk langsung dari sekuritas. Dan 2 kontrak berjangka atau future kontrak, satunya kontrak opsi atau option kontrak. Nah, kontrak berjangka atau future kontrak. Nah, kontrak berjangka sendiri merupakan suatu perjanjian yang kita buat hari ini yang mengharuskan adanya transaksi di masa yang akan datang. Nah, ada 2 jenis dari kontrak berjangka. Yang pertama itu adalah kontrak berjangka komoditas yang biasa digunakan di indeks tuh. Nah, indeks tuh yang biasa pakai ini ya.
Yang pertama itu adalah tentang kontrak berjangka komoditas yang menggunakan underlying aset yang merupakan aset real berupa barang-barang pertanian dan barang-barang sumber daya alam. Nah, ini biasa sering yang diterapkan di perusahaan-perusahaan berjangka komoditas nih ya. Ini biasa sering mereka pakai kontrak seperti ini. Sering ya. Jadi mereka menggunakan underlying aset-aset yang merupakan aset real berupa barang-barang pertanian dan sumber daya alam. Nah, sebenarnya namanya suatu perusahaan kalau dibuat, sebenarnya perusahaan itu bagus semuanya ya, sebenarnya usahanya itu bagus, cuman yang bikin tak bagus itu adalah personal orangnya yang jadi masalah ya. Jadi itu kebanyakan orang itu bisa rugi sampai investasi sampai berjuta-juta atau beratus-ratus juta. Itu sebenarnya masalahnya itu bukan pada di perusahaannya itu sih, tergantung lagi pada perusahaan apa sih sebenarnya. Cuman karena kan yang suka orang ceramahin itu adalah masalah perusahaan yang di Ayani Mega Mall. Saya nggak sebut nama deh biar kalian tahu aja. Nah, sebenarnya itu mereka kan juga pakai sistemnya kurang lebih hampir sama dengan yang di sini kok. Sebenarnya mereka juga menggunakan yang namanya virtual contract ini juga, tapi yang jadi permasalahan yang orang bisa rugi itu sampai beratus-ratus juta, yang bahkan sampai orang itu warning di media sosial yang sampai bikin heboh dan segala macam, sampai bilang si ini begitu kurang bagus segala macam, orang ini kerja di perusahaan ini. Sebenarnya mungkin ada bermasalah itu adalah personal orangnya, saya pikir, bukan karena perusahaannya itu kalau memang kamu nggak bisa percaya, kan banyak perusahaan berjangka komoditi lainnya kan banyak sebenarnya, dan mereka itu memang tidak hanya fokus di komoditi saja, tapi mereka tuh banyak ya. Ada yang mereka fokusnya di valuta asing ya, atau yang kadang-kadang mereka sebut dengan forex ya. Forex kalau investasi mata uang asing itu biasanya kita sebutnya forex ya. Kalau di perbankan juga sebutnya si forex juga sih, FX ya, sebutnya forex. Nah, selain di perbankan bisnis seperti ini, juga ada perusahaan komoditi yang mereka juga menggunakannya forex, ada juga, tapi banyak macam-macam. Jadi saya pikir kalau masalah kontrak berjangka ini sebenarnya itu kita harus teliti kembali memang apakah perusahaannya itu yang bermasalah atau hanya personal orangnya aja yang bermasalah ya. Jadi jangan pikir ini tuh jelek ya, cuman memang kadang-kadang beberapa orang penting yang saya tahu, kadang-kadang mereka sering ditelepon sama petugas marketing yang dari perusahaan yang belakang yang Ayani Mega Mall itu. Nah, mereka suka menelpon, suka istilahnya menawarkan produk ya, tapi gitulah yang namanya telemarketing ya, namanya telemarketing juga seperti itu. Jadi sebenarnya ya mereka kan berusaha untuk mendapatkan customer ya, mereka kan juga ada yang namanya target gitu ya. Ya biasalah, namanya orang yang biasa di bidang pemasaran itu biasa ya, karena kan memang ini saya bahasnya lebih ke kondisi keuangan sih ya. Tapi memang yang namanya telemarketing itu biasa, dan memang ya kalau kamu merasa terganggu ya abaikan aja gitu ya, abaikan aja, nggak usah terlalu gimana inginnya juga jangan berpikir terlalu istilahnya terlalu negatif, perusahaan itu nggak bagus gitu ya. Kalau nggak bagus ya nggak usah kamu ambil untuk investasi, ambil yang lain aja gitu, nggak perlu sampai diumbar-umbar gimana gitu kan ya. Namanya kalau kan balik lagi ke kepercayaan orang masing-masing ya, kepercayaan orang masing-masing, terserah kepada orang mau investasi di mana gitu. Kalau masa dia nggak sering investasi sini ya udah nggak usah investasi di sini.
Toh yang tempat investasi kan banyak sebenarnya, bisa di perbankan, bisa di perusahaan berjangka komoditi dan segala macam, kan banyak. Atau di banyak orang sekarang juga lagi investasi yang namanya Antam tuh, yang di Pegadaian juga mereka ada yang pakai tabungan emas. Nah, mereka apa santai-santai aja gitu. Jadi kan sebenarnya kembali lagi ke personal orangnya itu lagi target investasi apa sih. Ya biasanya orang juga investasi, biasa mereka juga lihat kondisi sekarang lagi pandemi COVID-19 ini cocok investasi apa gitu. Karena lagi kemarin saya ada sempat ikut seminar yang bulan Juni ya, yang tentang saham, yang dari pembicara dari Jakarta itu mereka memberitahukan investasi saham-saham gini, tapi kebanyakan investasinya semua memang anjlok. Kenapa anjlok ya? Memang karena kondisi ekonomi lagi dalam posisi yang sifatnya tidak baik gitu secara keseluruhan, karena memang semua bisnis itu terpengaruh. Yang namanya juga akibat dari adanya pembatasan skala pembatasan sosial skala besar itu, PSBB, memang itu sangat mengganggu aktivitas bagi orang-orang. Jadi aktivitas orang itu menjadi terbatas, banyak pengangguran yang terjadi ya. Jadi pemotongan gaji karyawan, yang mudah-mudahan kamu semua tidak ada yang kena untuk pemotongan gaji ya, karena kan ini memang lagi situasi sulit secara nasional sih, saya pikir. Makanya kadang-kadang saya lihat orang yang investasi saham, wah mereka nunjukin semua bahwa nilainya di kondisi merah semua gitu. Jadi memang kembali lagi kepada orang mau investasi di bidang apa aja ya. Kita lanjut. Nah, berikutnya itu tentang kontrak berjangka finansial, merupakan menggunakan dari underlying asset atau yang dikenal dengan sebutan dari variabel pokok yang merupakan efek seperti saham atau indeks saham. Nah, untuk kontrak berjangka ini memang sangat terpengaruh sekali yang namanya indeks ya. Jadi ada yang biasa mereka gunakan itu adalah IHSG, yang di Indonesia itu IHSG. Nah, itu mereka ngambilnya itu dari produk yang di sini gitu ya. Dari kontrak berjangka komoditi dan kontrak berjangka secara finansial ya. Nah, yang berikutnya adalah kontrak opsi atau option kontrak. Itu adalah suatu perjanjian yang memberi pemiliknya hak tetapi bukan kewajiban untuk membeli atau menjual suatu aset tertentu tergantung dari sifat dari jenis opsi pada harga tertentu selama pada waktu tertentu. Jadi pemilik call option ini mempunyai hak untuk membeli aset induk atau aset acuan atau underlying aset pada harga tetap selama pada waktu tertentu. Ini seperti kayak model seperti booking ya. Model seperti booking itu kamu diberikan hak untuk boleh beli atau boleh jual ya, tapi ini bukan suatu yang sifatnya kamu harus jual loh, kamu harus beli loh gitu. Enggak, dia jadi terserah ke kamu gitu, selama acuannya di jenis opsinya itu seperti apa. Jadi memang seperti kayak sistem booking, semacam sistem booking. Kamu bisa diperkenankan diberikan hak boleh beli, boleh juga tidak gitu. Pemilik put option mempunyai hak untuk menjual aset induk pada harga tetap selama waktu tertentu. Jadi memang sepertinya harganya itu sudah kita sepakati dulu di awal, tapi pada saat nanti terjadinya realisasinya ya terserah kamu mau jual atau enggak, ya enggak masalah. Ternyata kamu pengen hold dulu, ya enggak apa-apa, hold aja gitu. Ini yang dimaksud dengan option kontrak. Nah, saya lanjut ya. Bagian ini yang terakhir ya, bagian reksadana ini terakhir ya. Jadi yang berikutnya tadi kita sudah bahas di sebelumnya saham. Nah, kali ini kita bahasnya adalah obligasi, kemudian derivatif. Nah, kali ini kita akan bahas yang namanya reksadana. Nah, reksadana ini dapat diartikan sebagai wadah yang berisikan dengan sekumpulan sekuritas yang dikelola oleh perusahaan investasi dan dibeli oleh investor. Nah, reksadana ini paling menarik bagi orang yang
dia ini adalah sifatnya yang pengusaha sibuk. Ya, pengusaha sibuk sangat boleh beli reksadana. Kenapa? Saya melihat nilai reksadana itu bagus, ya. Selama pengetahuan saya tentang reksadana, ya, reksadana itu cukup bagus karena dia merupakan kombinasi dari saham dan obligasi, ya. Cuman dia bentuknya seperti paket, ya, bentuknya seperti paket yang telah disediakan oleh perusahaan investasi, ya. Jadi ada yang namanya manajer investasi, ya, ada manajer investasinya. Mereka yang bertugas untuk yang melakukan analisa dan perhitungan, karena kita kan sebagai orang yang jika kita termasuk orang yang pengusaha sifatnya sibuk, ya, pengusaha yang sifatnya sibuk, maka kita perlu seseorang yang perlu bisa menganalisa apakah yang diberikan ini oke atau enggak gitu. Jadi yang melakukan analisa data ini adalah orang dari manajemen investasi di perusahaan investasi. Nah, berdasarkan bentuk hukumnya, reksadana ini dibedakan menjadi dua: reksadana berbentuk perseroan yang digolongkan lagi menjadi reksadana terbuka dan tertutup. Nah, kemudian ada reksadana yang berbentuk dengan kontrak investasi kolektif atau KIK, ya. Menurut saya investasi reksadana itu bagus. Banyak orang tertarik, terutama orang yang cukup sibuk. Misalkan dia sangat sibuk mengelola bisnis yang tidak ada waktu dalam pengelolaan untuk investasi, mereka gunakan reksadana, ya. Nah, jenis dari reksadana, ya, jadi ada jenis reksadana. Yang pertama itu adalah reksadana pasar uang, yang merupakan reksadana yang menginvestasikan dananya khusus pada berbagai jenis sekuritas di pasar uang. Yang berikutnya adalah reksadana dari pendapatan tetap, merupakan reksadana yang menginvestasikan dananya khusus pada portofolio obligasi. Reksadana saham, yang merupakan reksadana yang menginvestasikan dananya khusus pada portofolio saham-saham perusahaan. Reksadana campuran merupakan reksadana yang menginvestasikan dananya pada berbagai jenis sekuritas yang berbeda, baik di pasar modal maupun di pasar uang. Kemudian ada reksadana terproteksi, itu yang merupakan reksadana yang diberikan proteksi atas nilai investasi awal investor melalui mekanisme pengelolaan dari portofolio. Jadi reksadana ini, ya, jadi dia bisa campuran, ya. Jadi dia bebas mau investasi apa aja, bisa di pasar uang, bisa di pasar modal, bisa aja hanya saham, bisa aja hanya obligasi, bisa aja saham dan obligasi saja. Jadi memang reksadana ini cukup menarik, ya, untuk diinvestasikan karena sifatnya itu dalam bentuk portofolio, ya. Nah, ini sebenarnya model reksadana ini seperti yang tugas kamu kerjain sekarang, yang menjadi tugas terstruktur kali ini, karena saya meminta kalian untuk menyiapkan namanya portofolio, kan. Portofolio mirip dengan yang ditampilkan sama reksadana ini. Jadi kamu tuh berperan seperti seolah-olah seperti manajer investasi untuk memberikan kepada saya kira-kira investasi apa yang bagus pada saat pandemi Covid ini, gitu, ya. Nah, untuk perhitungan dari reksadana itu adalah fokusnya di namanya NAB reksadana atau nilai aset bersih reksadana. Nah, investor membeli reksadana dari sebuah perusahaan investasi pada harga per saham atau per unit pernyataannya yang nilainya tergantung dari besarnya dari NAB, ya. Jadi perhitungannya itu pakai nilai aset bersih per unit. Nilai aset bersih per unit ini dihitung atau ditentukan setiap harinya. Jadi pergerakannya itu dipantau sama manajer investasi setiap hari. NAB dihitung berdasarkan dari nilai pasar aset reksadana, sekuritas, kas dan seluruh pendapatan dikurangi dengan seluruh kewajiban. NAB per unit sama dengan NAB dibagi jumlah saham atau unit yang beredar. Nah, nanti pengelolanya itu menggunakan NAB. Jangan lupa di dalam kewajiban di sini, ya, di dalam kewajiban di sini itu adalah pembayaran gaji bagi manajer investasi yang telah mengelola, yang menganalisa terhadap portofolio kamu, gitu. Jadi kamu itu kalau investasi di reksadana ya harus membayar upah
atau membayar gaji kepada perusahaan investasi untuk membayar pegawainya dalam mengelola investasinya. Mereka kan yang menganalisa dan mereview setiap portofolio yang ada. Nah, kamu bayar gajinya gitu ya. Jadi sampai di sini dulu ya. Ini return investasi, nanti di pertemuan berikutnya. Jadi sampai di sini dulu untuk pembahasan kita hari ini ya. Kira-kira sampai di sini. Jikalau ada yang kurang jelas seperti biasa, nanti bisa kita diskusikan di forum Google Classroom seperti biasa. Baik, kita akhiri dulu sampai hari ini di sini. Terima kasih, selamat malam.